Festival, let's go! Let's go! Kira-kira siapa ya? Apakah IOG akan bermain seperti tadi? Gue penasaran sih, karena IOG bisa gue bilang di round bermuda tadi lumayan gak kelihatan, tiba-tiba ada di late game gitu kan ya. Nah itu dia, dan kali ini MBR. Apa yang terjadi dengan MBR? Mereka turun ke daerah Graveyard. Wow, ini cukup menarik ya. Mereka turun ke daerah drop zone dari dua tim yang kita tahu adalah tim yang lumayan agak sedikit sulit untuk ditabrak. Apalagi kita tahu dari Iko sendiri sudah mulai memperkuat upaya defense di early pace-nya. Tapi kita sudah ada satu tembakan yang terbuka dari teman-teman MBR. Di mana ternyata Mr. 05 menjadi target pertama dari tim MBR Epsilon. Menyusul seorang Bion kali ini dengan adanya Vector yang mematikan dari MBR Epsilon, tapi pembalasan yang cukup baik oleh seorang Abbas. Rasya pun membuat satu kesalahan di mana Besto menjatuhkan seorang Rasya kali ini dalam masalah besar EVOS Divine, Bung Skyla. EVOS Divine 3 player saya harus benar-benar dihapus di early game. Seperti yang kita ketahui di beberapa match sebelumnya mereka tidak punya lawan yang mendatangi drop zone mereka, tapi kali ini gue rasa bukan tanpa alasan MBR sendiri belajar dari kesalahannya. Mereka turun ke Katulistiwa, mereka nggak punya lootingan yang banyak sampai akhirnya mereka memutuskan sekalian aja lah Graveyard. Dan akhirnya berhasil dipatahkan kekuatan EVOS Divine yang tidak memiliki rival di early game. Ya apa EVOS Divine kaget kali ya, karena jarang ada yang nabrak dan sekalinya ditabrak langsung kayak gitu. Tapi tahan dulu pembahasannya, dimana kita lihat kali ini Adrian harus tersungkur lemas dengan adanya GRC yang siap datang. Begitu pula dengan seorang Guns yang harus menyusul Adrian ke arah lobby. 2 poin eliminasi berhasil diamankan oleh GRC Aphrodite. 2 poin eliminasi, dan kali ini seorang Mario dengan rambutnya yang sudah dicat tentunya. Mulai sedikit demi sedikit membuktikan kalau saya cat rambut performa saya tidak turun. Waduh, mematahkan mitos ya. Iya, mematahkan mitos yang sering terjadi di kalangan anak muda Free Fire sekarang. Dan kali ini dengan 12 tim yang masih bermain, tersisa 41 orang. Andri Q berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi tambahan. Cukup aktif untuk gameplay di Bermuda kali ini. Yes, betul, cukup aktif di daerah Bermuda kali ini. Dan selanjutnya GRC langsung melakukan rotasi selanjutnya, di mana kita lihat di sisi yang lain ternyata EVOS Divine mampu kembali bangkit ya setelah 3 playernya dijatuhkan satu persatu. Langsung hidup kembali, tapi ini akan membuat apa ya, casting time buat mereka tentunya ada sedikit waktu yang terbuang. Mereka harus melakukan lootingan ulang gitu kan, dimana ketika Bermuda yang sebelumnya kita tahu mereka juga terlambat rotasi tapi diatasi dengan sangat baik. Kita ingat dia ditahan sama MBR ya di Bermuda yang sebelumnya. Kali ini mereka dipatahin sama MBR di awal gitu kan. Ada apa sih sebenarnya? Iya, dan tentunya ini menjadi satu ajang pembuktian dari MBR juga kalau mereka nggak mau kalah sama EVOS Divine yang memiliki drop zone cukup berdekatan dengan mereka gitu. Yes, betul, di rotasinya dari teman-teman EVOS Divine itu pasti ketemukan sama MBR. Tapi kita lihat kali ini dari Galaxio sudah mulai memantau pergerakan dari seorang Mario. Apakah rambutnya terlihat? Tapi ternyata satu tembakan yang cukup legit dari seorang Surya mampu menjatuhkan seorang Swipe dan dipulangkan ke arah lobby dengan cukup cepat. Ini membuat GRC kali ini semakin terbakar-bakar lagi. Langsung coba untuk mendekat ke arah GRC. Kita lihat dari seorang Kimits nampaknya coba untuk mencari momen. Surya pun terlihat. Satu respon glual yang cukup baik dari seorang Kimits kali ini, Bung Skyla. Ya, 1 orang sudah berhasil di pick off, tapi di lane sisi dari GRC juga sudah melakukan setup ulang, membagi positioningnya. Ada 1 komit yang diberikan oleh seorang Mario dan juga seorang Eki. Granat sudah mulai dibakar, sudah mulai dilemparkan juga, tapi masih belum membuahkan hasil. Coba mencari lagi di mana lawannya berada. Jump shot langsung dikeluarkan dan akhirnya seorang Mario berhasil di take down. Tapi pembalasan yang sangat luar biasa, covering fire dari seorang Surya berhasil menumbangkan teman-teman dari Galaxio. Menyisakan 2 orang lagi, tapi sayangnya seorang Haidans, calon predator dari divisi 2 yang baru berpindah ke Galaxio, berhasil menunjukkan taringnya sekali lagi, membalikan kondisi menjadi 3 lawan 1. 3 lawan 1, Surya juga posisinya cukup jauh, tapi udah mulai terbaca ketika satu persatu temannya di pick off. Akhirnya dia langsung decide untuk mundur aja, dan dia masih bisa untuk ngebangunin teman-temannya yang lain. Tapi daerah Bima Sakti kali ini cukup berdarah. Ternyata MBR Epsilon kali ini di Bermuda round kelima gak mau diem gitu aja, karena kita lihat beberapa kali dia harus mendapatkan posisi yang kurang enak atau tusun. Tapi kali ini mereka siap untuk masuk ke arah teman-teman daripada tim Galaxio yang
yang baru aja selesai melakukan fight dan mereka masih cukup masih cukup berhati-hati. Coba untuk dikekerin dulu aja dari jarak yang cukup jauh. Sementara ini dia Island of Gods, sang pemenang buyah di round bermuda yang sebelumnya sudah mulai mengamankan daerah high ground. Masih menunggu momen, kayaknya mereka pengen coba jadi third party sih harusnya Skyla. Ya, dan tentunya kalau MBR melakukan komit ke arah depan ini tidak sangat baik untuk mereka. Aduh. Karena mereka sudah kedatangan tamu baru yaitu Island of God. Lensisi seorang Besto sudah berhasil menumbangkan seorang Kimi, tapi dari kejauhan ada Azriel juga yang sudah berhasil mendapatkan lawannya YZ, dan juga Besto harus tumbang di sana. Menyisakan satu orang Kimzi yang harus bertahan dari dua tim sekaligus. Wow, timing dari IOG sih benar-benar ya. Di sana ada unpredictable moment untuk teman-teman daripada tim MBR. Mereka nggak tahu ternyata kalau di atas tuh ada IOG yang udah siap untuk melakukan satu inisiasi terhadap mereka. Ditunggu banget momennya dan akhirnya dapat. Tapi IOG kali ini coba untuk maju lagi mendekat ke arah seorang Hydance. MBR Epsilon terus finish di posisi ke-11. Apa yang terjadi di seorang Hydance, tapi Galaxy Corvus pun harus dipulangkan di posisi ke-10. Ini dari IOG lumayan nyayur dan advantage-nya lumayan banyak. Karena kesabaran yang membuahkan hasil cukup baik. Mereka tahu di depan ada dua tim yang lagi bersinggungan. Mereka nungguin timingnya, ketika satunya dapat ke hook sama mereka. Mereka tinggal kelarin sisanya. Dan akhirnya Galaxy dan juga MBR gak bisa melanjutkan perjalanan mereka. Ini yang gue suka dan memang harusnya diterapkan sama beberapa tim, khususnya untuk MBR. Mereka udah tahu mereka punya early point lead dari 5 poin eliminasi yang mereka dapatkan. Dan mereka gagal untuk menghitung kemungkinan-kemungkinan yang ada. Dan ini masih gue lihat banyak banget terjadi di beberapa tim Indonesia. Mereka terlalu overcommit sampai akhirnya musuh juga bakal melakukan yang namanya rotasi dan juga bakal ada kesempatan untuk bertemu dengan kalian yang sedang komit. Sementara kalian sendiri udah kehilangan satu orang player kalian sampai akhirnya kesempatan seperti ini berhasil dipunish dengan sangat bagus sama Island of Gods. Jadi sebenarnya kalau mau komit ya boleh-boleh aja, tapi lu juga harus mempertimbangkan dengan apa yang bakal terjadi ketika lu melakukan hal tersebut gitu. Iya ya, miscalculated ya kalau misalnya gue bilang, karena kalau misalnya kita perang dari satu tempat ke tempat yang lain, otomatis kita harus meningkatkan awareness kita. Dan kalau misalnya awareness kita menurun sedikit aja, kita nggak tahu musuhnya ada berapa di mana dengan info yang tidak jelas. Apalagi kalau misalnya, at least gini lah, satu orang diutus untuk jaga di luar kah, atau misalnya satunya disuruh muter-muter kah cari informasi, tapi nggak ada yang dilakukan oleh teman-teman MBR. Mungkin juga bisa kayak oke lah kita udah dapet lane 5, kita nggak perlu greedy lagi, kita tahu di depan ada 2 orang lagi, ya udah kita back off dulu aja, kita coba cari resource dan hidupin teman kita dan reset lagi sampai ke daerah late game gitu, karena 5 poin di early game itu udah banyak banget. Iya udah banyak banget, harusnya ada momen rehat ya, tapi kita tahan dulu pembahasannya, di mana dari DG Esports kali ini sudah mulai memberikan beberapa pressure terhadap teman-teman daripada tim Onyx Olympus, di mana Gare sayang sekali ya udah terkena beberapa hit dari seorang Made. Kayaknya ini membuat tim Onyx Olympus harus sedikit berhati-hati untuk masuk ke daerah pertahanan daripada tim DG Esports. Mereka tamu harus assalamualaikum dulu, tapi kan mereka ya nggak mau buru-buru juga sih. Iya, dan kali ini teman-teman dari ada satu granat yang sangat luar biasa dan sudah mulai ada satu tembakan yang dikeluarkan oleh Made GV sekali lagi. Masih belum mendapatkan hasil apapun dan masih coba untuk mendapatkan setidaknya satu orang aja dari teman-teman Onyx. Tapi ternyata Onyx berhasil melewati badai yang mereka harus lewati barusan. Yes, dimana kita lihat kayaknya langsung masuk ke dalam, namun sayang sekali dari seorang Zack berhasil terjatuh begitu saja. Masih ada satu box yang menghalangi kali ini pandangan daripada tim DG Esports. Masih mampu untuk diselamatkan teman-teman daripada Onyx Olympus. Kali ini decide untuk menarik mundur ke arah belakang. Mereka tahu kondisi mereka nggak terlalu bagus secara grounding di factory-nya, karena dari DJ sudah mulai membagi positioning mereka di arah high ground factory, dan itu tidak menguntungkan untuk Onyx Olympus. Ya, dan kali ini kalau gue lihat dari seorang Gardu udah coba melakukan summon airdrop, yang artinya mereka memutuskan untuk berhenti sejenak di sini untuk menentukan rotasi selanjutnya sambil menunggu airdrop yang turun. Dan menurut gue nggak menjadi masalah, karena kita ketahuin ya dari sekarang sampai ke zona ketiga nanti ini masih ada waktu yang cukup untuk mendapatkan lootingan dari airdrop tersebut, dan mereka nggak bisa terlalu terburu-buru juga karena memang dari atas itu notabene teman-teman dari DG bisa ngelihat ke segala arah. Kalau mereka memutuskan untuk moving sekarang, itu bakal gede banget potensinya mereka dihajar habis-habisan dari atas. Iya ya, kalau misalnya mau mereka nge-hold lumayan lama ya, tapi ada zona dan wow, dari Dudes ini jadi Predator di round keempat, 5 kill, damage-nya 2960. Gila, ini efek dari ditonton Ayang kah, Min? Ada Ayang kah? Mana Ayangnya? Di sebelah kanan atau kiri harusnya ada ya. Dan 2968 damage ini luar biasa besar dengan headshot 4. Wah, ini 3000 men. Kalau darah orangnya 200 artinya dia udah dapetin sekitar 12-13 kill. 12-13 kill, benar banget. Tapi tadi
Kalau Ajis fan bilang, Dus lu tinggian ya, ternyata makin tinggi skillnya ya, bukan orangnya. Wow, pecah. Pecah, Pecah. Dan Ya. kita lihat zona selanjutnya masih berada di daerah Clock Tower Factory kah? Atau justru menarik ke daerah atas di tempat posisi Iko sudah siap untuk menempati posisi tersebut. Tapi kita beralih sedikit ke daerah pick, ada Ses dan Wow. juga Aura. Masih aman ya Eh, ternyata. Ini PR banget ya buat DG, buat Onyx, buat kalau Island of Gods Kings, gak bakal terlalu Kings. sulit. Oh ya Kings juga. Lumayan sulit, apalagi kalau kita lihat dari jalur rotasinya Kings itu harusnya sih bakal ketemu sama Aura dan lumayan padat juga di sana. Tapi hati-hati dari seorang Ucai nampaknya sudah mulai terdeteksi kali ini oleh teman-teman daripada tim Aura Ignite. Masih coba untuk memanfaatkan satu off angle dari patahan yang ada, tapi dari teman-teman Iko juga nggak semudah itu buat masuk atau jalan karena itu daerah open field yang sangat tidak bagus kalau mereka terlalu terburu-buru untuk maju. Mau nggak mau mereka harus nunggu momen dulu dari Aura Ignite yang melakukan inisiasi duluan kah, atau at least mereka konekin satu granat atau mungkin apa ya. Tapi menurut gue dari kedua tim harusnya tidak mengeluarkan movement yang menurut gue bisa membahayakan diri mereka gitu. Karena di sini objektif dari kedua tim adalah Iko-nya bisa nahan beberapa tim yang bergerak dari arah Factory. Sementara dari Aura tinggal fokus ke arah belakang daerah Cape Town, ada yang mau masuk ke dalam zona atau enggak. Kalau mereka memutuskan untuk hajar-hajaran di tempat seperti ini atau di zona yang seperti ini, gue rasa yang justru dari luar zona itu bakal sangat diuntungkan, Julia. Iya benar banget. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang pembagian tugas yang udah di-mention sama Skyla, sebenarnya aku juga bisa jalan ke sebelah kiri aja, tapi kita tahan di mana dari Kings yang baru aja gua bahas tadi, kali ini harus masuk ke daerah pertahanan daripada tim Aura, memecah fokus Aura yang tadi lagi fokus ke Iko, kali ini harus fokus ke arah King. Tukar satu sudah jatuh AM God, kali ini pun berhasil ditumbangkan, langsung dipulangkan ke arah lobby. Adrian coba untuk melakukan backup, udah banyak banget gol yang dibuka tapi Rosman ternyata tidak terduga ada tembakan yang langsung masuk ke arah dirinya, di mana kita ada seorang Guns terhalang beberapa gluol, ruang gerak agak sedikit terbatas. Kali ini coba untuk mencari sedikit celah, masih belum ada titik terang nampaknya, tapi kita lihat dari seorang Rex dari kanan coba untuk melakukan satu upaya flanking. Adrian sudah mulai terjepit dan itu dia menjadi akhir daripada Aura Ignite di posisi ke-9 Skyla. Yes, dan akhirnya peperangan yang terjadi sudah langsung tercium oleh saudara esports yang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan mereka menjadi third party. Mulai coba masuk ke daerah pertahanan lawannya, dan kali ini bakal sulit untuk Kings karena mereka hanya tersisa 3 orang melawan 4 orang yang masih cukup lengkap dari Ses. Sementara itu granat sudah mulai dilemparkan. Seorang T-Rex bakal coba untuk mundur terlebih dahulu dan melakukan repositioning. Satu orang bahkan juga sudah berhasil dimakan oleh Ses dan akhirnya ditumbangkan dengan cukup mudah dengan timing yang sangat bagus oleh saudara esports. Kayak ada jamu gak sih tadi? Saya juga sempat gitu ke Dranix ya. Yes. Kali ini datang lagi di momen yang pas, di timing yang pas, dan berhasil memulangkan pertarungan dari tim Kings. Tapi kita tahan dulu karena kita lihat kali ini dari Iko Esports sedikit kesulitan menghadapi gempuran yang terjadi daripada tim Onyx Olympus. Hati-hati, suara tembakan yang mungkin akan terdengar oleh tim DJ kali ini tidak akan menguntungkan untuk semuanya, di mana satu flash freeze dilemparkan ke arah depan. Jambul coba mencari sedikit peluang. Iko Esports berhasil ditumbangkan di posisi ke-7. Gak bisa stop di sana aja karena di depan masih ada Onyx Olympus yang masih lengkap secara personil. Yang kita lihat satu player yang coba untuk melakukan satu upaya keras ternyata berhasil dijatuhkan oleh seorang Jambul langsung di end begitu saja. SP-nya udah dikit banget, coba untuk melakukan medikasi terlebih dahulu, tapi nggak dia di sana aja. Ada seorang Zack, granat yang masuk ke arah seorang Made. Oh my god, hampir saja terkenal. Zack langsung maju, tinggal satu player lagi. Made JV harus menghadapi 3 player daripada tim Onyx Olympus, and itu dia menjadi akhir daripada perjalanan tim DJ Esports yang harus finish di posisi ke-6. Onyx Olympus masuk di timing yang sangat pas ketika teman-teman dari Iko lagi benar-benar fokus sama DG yang coba masuk ke dalam zona selanjutnya, dan kali ini justru Fortune ada di teman-teman dari Ses karena mereka seharusnya sulit untuk masuk ke zona selanjutnya, tapi karena Iko harus berhadapan dengan 2 tim sekaligus, akhirnya mereka punya jalan masuk yang cukup mudah dan hanya harus bertemu dengan satu tim, yaitu GRC dari sebelah kanan. Waduh, ini jadi keuntungan yang benar-benar luar biasa ya, ketemu sama yang asalnya harus ketemu sama beberapa tim, kali ini cuma ketemunya sama GRC doang. Tapi dari seorang Azril coba untuk melakukan cutting rotation terhadap teman-teman daripada tim Onyx Olympus. Groundingnya sebenarnya lagi ngarah ke arah teman-teman tim Onyx sih, tapi Ses lagi-lagi kita lihat sudah mulai bergerak sedikit demi sedikit untuk masuk menjadi orang ketiga lagi kah? Tapi dari tim IOG coba untuk tarik mundur karena mereka tahu dari groundingnya mereka agak sedikit sulit buat masuk ke daerah teman-teman daripada tim Onyx. Selain Gedai udah disiapin untuk kontarnya, 2 player masih mendapatkan, yaitu Tayo dan juga Gare, sehingga tim Onyx Olympus harus rela dipulangkan di posisi ke-5 Skyla. Yes, dan kali ini Ses Alphain dengan 9 poin eliminasinya sudah berhasil masuk ke dalam zona selanjutnya. Di lane sisi Albak sudah berhasil menumbangkan 1 orang dari Island of Gods, sementara Gedai dengan 13 medkit dan juga 3 glual yang dimiliki bakal siap untuk menghadapi siapapun yang berada di depan. Dan ternyata IOG masih cukup lengkap,
orang tersisa kali ini. 4 orang tersisa, 4 versus 4 kali ini. Hati-hati udah ada satu kotor yang disiapkan, tapi tembakan yang cukup legit masukkan seorang bang. Ada juga granat yang dilempar ke arah bawah Lord. Sisa HP yang sedikit banget kali ini membuat dia harus sedikit lebih bersabar lagi. Kita lihat dari Ready? seorang Jojo bakal coba melakukan satu fire flanking ke arah kanan. Ada prediction juga namun ternyata masih sedikit sulit nampaknya daripada IOG untuk memecah pertahanan daripada tim set. Satu pelontar dari Gedai masuk dan langsung connect ke arah seorang Jafra. Dipulangkan lagi tapi Jafra pun harus menerima balasannya di mana kita lihat ada satu play lagi dari seorang Bion yang coba ikut masuk ke arah pertarungan dari segala sisi. Kali ini IOG dalam kondisi yang kurang baik. Ada tim Impos Device dan juga Ses Alphaing yang siap untuk meluluhlantahkan mereka. Di mana kita lihat satu pos kecil yang nggak bisa bertahan cukup lama. Tapi Bion, apakah pelontar akan connect? Ternyata tidak. Masih ada satu gol yang cukup menghalangi. Kita lihat dari seorang Bion. Coba untuk mencari sedikit celah lagi di balik satu gol yang ada. Tapi Gedai ternyata harus terjatuh dengan tembakan yang cukup panas dari Mr. 05. Kita lihat masih mencari korban selanjutnya nampaknya Skyla. Yes, dan kali ini ada satu komit di mana teman-teman dari Iko saja tersisa 2 orang aja. Ray bakal coba untuk menahan pergerakan mereka, tapi di lane sisi harus tereliminasi di posisi keempat. Ray bakal melakukan satu setup ulang dengan menghidupkan satu orang Jojo. Coba untuk maju ke depan, Skylar diaktifkan. Bakal komit ke depan juga kan, 2 orang sekaligus maju. Dan kita lihat seorang Bion masih coba untuk bertahan di antara flat bridge yang masih ada. M79 yang masih connect sekali lagi ke arah depan dan menyisakan seorang Ray melawan 2 orang sekaligus. Satu respon yang sangat luar biasa. Ray masih coba untuk bertahan di gempuran yang ada, kali ini menyisakan seorang Ray dan juga satu Mr. 05 melawan 2 orang dari Ses. Waduh, tadi Bion sayang sekali ya nggak menyaksikan ada seorang Lim yang lagi fokus ke arah seorang Ray, tiba-tiba Lim dari belakang pakai pelontar gitu aja, ngagetin seorang Bion. Tapi kali ini akan menjadi seru banget karena 3 tim yang tersisa emang cuma satu aja, tapi saudari Sport harus dipulangkan di pojok ketiga, sisa 2 tim aja kali ini. Mr. 05 akan menghadapi seorang Lim, satu flash freeze dilempar ke arah depan. Mr. 05 coba untuk maju sedikit demi sedikit di balik satu gluol Lim, coba memberikan beberapa serangan tapi zona pun sudah mulai menghantui di belakangnya. Mr. 05 sudah masuk ke arah tengah circle, sementara Lim mencoba untuk maju. Coba masuk, coba dicet terlebih dahulu, tapi kita lihat kali ini coba untuk putar ke arah kiri. Masih ada glual yang bisa digunakan, tapi 05 masih bertahan. Ada glual, masih belum bisa untuk ditemukan. Sayang sekali, Emosi Boy tidak mampu mencuri itu, and this is it. Buya for GRC. Congratulations for GRC Esports berhasil mendapatkan Buya di round kali ini. Wow. Dan mereka berhasil mendapatkannya dengan sangat luar biasa. Lu bisa lihat seorang Lim, dia tahu